Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Sok-sokan kuat. Nangis aja kali. Kamu kan cengeng. Wait a minute. Who are you? Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan jurnal khusus dan berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Alif Putra. Saya akan menjelaskan jurnal pengeluaran gas. Di hari pertama Desember 1 dengan nomor dokumen BKK 001 dengan deskripsi bagian gaji, upah dan PLN di bagian debit, di bagian orders dengan nomor akun 21110, utang gaji dengan jumlah 26.500, di bagian kredit, di bagian cash in banknya dengan jumlah 26.500. Di hari kedua Desember 12 dengan nomor dokumen BKK 002, bagian deskripsi bengkel RFT Motorsport, di bagian debit, bagian orders dengan nomor akun 21180 itu biaya reparasi dan pemulihan pemeliharaan, maaf salah, jumlah 3 juta. Di bagian kredit, di bagian cash in bank 2.940.000. Di bagian orders dengan nomor akun 21140 yaitu utang PPH dengan jumlah 60.000. 60.000 ini dapat dari 3 juta dikali dengan 2% utang PPH. Di tanggal Desember 16 dengan nomor dokumen BKK 003 deskripsi PT Red Velvet. Di situ ada pelunasan utang dagang kepada PT Red Velvet atas pembelian kredit. Dikenakan diskon pada kolom kredit itu 6.129.000 dengan nomor akun 5.200. Lalu di cash in bank ada 180.200.100 perak. Dan di kolom debit ada total dari penambahan diskon dan juga total seluruh pembayaran di total dan menemukan hasil 204.330.000. Lalu di Desember 19 dengan nomor dokumen FPJT 017 deskripsi PT Candy Bullet. Di akun debit ada FreightPad 51100 dengan total 1.100.000. Lalu ada Fed-in 11190 dengan total 33.257.100 perak. Lalu juga ada merchandise inventory 11160 dengan total 332.571.000. Lalu di bagian kredit ada cash in bank 366.928.100 perak. Lalu di Desember 22 Desember ada nomor dokumen BKK 004 yaitu deskripsi Bank BCA. Ada di debit itu ada utang bank 22.100 dengan jumlah 9.833.609. Lalu juga ada 9.200 itu beban bunga sebesar 5.031.824 perak. Lalu di kredit cash in bank 14.855.433 perak. Lalu pada tanggal Desember 24 BKK 005 nomor dokumen dan deskripsi kasir kas kecil. Di debit ada 1170 itu office supplies dengan jumlah 575.000. Lalu di selanjutnya ada 1180 itu store supplies dengan jumlah 200.000 dan di kredit cash in bank 775.000. Total di debit
di akun payables ada 204.330.000 dan di orders ada 412.668.533 perak. Lalu di kredit di bagian cash in bank ada 610.208.633 perak dan di orders ada 6.189.900 perak. Lalu dijumlahkan dan menemukan hasil 619.398.533 perak dan keduanya balance. Halo teman-teman, saya Harinda Dwi Fitria dan dalam video ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan cash receipt journal atau yang biasa kita sebut dengan jurnal penerimaan kas pada PT Tayang. Mari kita simak untuk cara pengerjaannya. Transaksi pertama ada pada tanggal 4 Desember 2022 dengan nomor dokumen BKM 001. Lalu kita tulis di bagian deskripsinya PT BTS. Lalu pada kolom cash in bank-nya kita tulis dengan nominal 89.890.000 karena PT BTS itu membayar sebesar 89.890.000. Dan di accounts receivable-nya kita tulis 89 juta karena tertera pada table accounts receivable kita mempunyai piutang sebesar 89 juta. Lalu kita tulis di account number-nya 8/2000 yaitu late fees collected sebesar 890.000 karena dari 89 juta dikali 1%. Kenapa kita kalikan dengan 1%? Karena pada PT BTS itu ada keterlambatan pelunasan, jadi kita kalikan dengan 1%. Untuk transaksi yang kedua ada di tanggal 10 Desember dengan dokumen numbernya yaitu FPJT 002 dan di kolom deskripsi kita tulis PT BTS. Lalu kita masukkan dengan nominal 181.526.500.000 di kolom cash in bank karena nominal tersebut yang kita terima. Karena pada bukti tersebut tertera tulisan kopi, maka bukti itu termasuk ke dalam bukti penjualan yang dimana penjualan itu dengan cara COD. Jadi kita masukkan ke dalam kolom account number 4/1000 untuk sales dengan jumlah Rp164.115.000 rupiah. Lalu ada fade out di kolom kredit bagian account number kita tulis dengan nomor 2/1130 dengan nominal sebesar 16.411.500. Lalu ada beban pengiriman atau freight collected. Kita masukkan ke kolom kredit account numbernya yaitu 8/3000 dengan nominal sebesar 1 juta rupiah. Lalu ada merchandise inventory, kita isi dengan account numbernya 1/1160 dengan nominal 119.300.000 rupiah karena ini didapatkan dari card inventory yang tertera pada bukti transaksi itu ditambah di bagian out dan menghasilkan jumlah 119.300.000. Dan di kolom debit kita masukkan cost of goods sold-nya di mana cost numbernya 5/1000. Nominalnya juga sama dengan merchandise inventory yaitu 119.300.000 rupiah. Transaksi ketiga ada pada tanggal 14 Desember dengan dokumen nomor BKM 002 dengan deskripsi yang bernama Maimunah.
Karena ada pelunasan piutang, otomatis kita akan menerima uang sebesar 1.550.000 kita masukkan ke dalam cash in bank. Dan di kolom kredit kita masukkan account number 1 strip 1150 atau employee receivable atau pelunasan piutang sebesar 1.550.000 juga. Transaksi keempat jatuh pada tanggal 28 Desember dengan dokumen nomor BKM 006. Deskripsinya PT Park RT. Di kolom debit bagian cash in bank kita tulis nominal sebesar 120 juta rupiah. Pada debit di kolom account number kita tulis nomor akun 9 strip 3000 dengan nominal 12 juta. Di account number debit kita tulis nomor akun 9 strip 3000 yaitu late fees paid sebesar 12 juta. Apa 12 juta? Karena di sini dipotong dari PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Jadi 120 juta dikalikan dengan 10%. Kita ke kolom kredit. Di bagian account number kita tulis 2 strip 1160 yaitu unread revenue sebesar 120 juta rupiah. Lalu di bawahnya 2 strip 1130 untuk PPN sebesar 10%. Jadi nominalnya 12 juta karena 120 jutanya dikalikan dengan PPN sebesar 10%. Di total transaksi receipt journal ada 4 transaksi ya. Dari tanggal 4, 10, 14 sampai 28. Lalu kita jumlahkan di kolom cash in bank terlebih dahulu. Di bagian debit sebesar 392.966.500. Lalu di bagian amount atau jumlah di debit kita jumlahkan juga sebesar 131.300.000 rupiah. Kita beralih ke kolom kredit. Pada account receivable hanya ada satu nominal yaitu sebesar 89 juta yang tadi. Kita turunkan saja agar setara dengan yang lain. Lalu kita jumlahkan total amount-nya yaitu sebesar 435.266.500.000 rupiah. Kita lanjutkan dengan menjumlahkan total debitnya yaitu antara 392.966.500.000 dengan 131.300.000 yaitu hasilnya 524.266.500. Lalu kita tambahkan account receivable dan total amount-nya di kolom kredit 89 juta ditambah 434.266.500 yaitu hasilnya 524.266.500. Jadi di sini kita lihat antara debit dan kredit hasilnya balance ya. Dengan total 524.266.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Ramadan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan purchase journal atau jurnal pembelian dari PT Tayang yang terjadi pada tanggal 7 Desember dengan dokumen nomor FPJK strip 011 dengan deskripsi PT Red Velvet. Di sini ada debit dan kreditnya. Di sisi debit itu ada Merchandise Inventory atau persediaan barang dagang sebesar 246.900.000 dan juga ada PETIN atau PPN masukan sebesar 24.690. Dari manakah 24.690.000 itu? Dari Merchandise Inventory yaitu 246.900.000 dikali 10%. Dan di sini juga ada akun lain-lainnya yaitu 5 strip 1.100 yaitu biaya pengiriman sebesar 1 juta. Dan di sisi kredit juga ada akun payable atau akun piutang sebesar 222.590.000 dan juga ada akun lain-lainnya yaitu 1 strip 1.110 dengan totalnya 50 juta. Setelah itu di sisi debit itu ditotalin dari merchandise inventory-nya, PETIN dan akun lain-lainnya.
Merchandise inventory-nya itu 246.900 ditambah dengan PPN masukan 24.690 ditambah dengan biaya pengiriman sebesar 1 juta dan alhasil menjadi 272.590. Dan di sisi kredit juga sama dengan di sisi debit, yaitu akun payable 222.590 ditambah dengan akun dibayar di muka yaitu sebesar 50 juta. Alhasil 272.590.000. Dan di sini debit dan kreditnya sama-sama 272.590. Berarti kita balance ya. Dan di sini merchandise inventory ada nomor akunnya yaitu 1 strip 1160 dan VAT-in juga ada 1 strip 1160 dan akun payable nomor akunnya 2 strip 1100. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revinta Bunga Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sales journal. Faktur nomor FPJKP strip 013 atau yang ada di tanggal 18 Desember termasuk ke dalam kategori faktur untuk penjualan. Kenapa? Karena syarat yang pertama, nama perusahaan pembuat faktur yang paling atas adalah nama perusahaan kita. Berarti dia adalah penjualnya. Sedangkan kepada di sini adalah PT NCT. Berarti PT NCT adalah pembelinya. Lalu, syarat yang kedua, faktur. Penjualan ini adalah faktur kopi. Nah, sekarang kita masukin ke sales jurnalnya yuk. Tanggalnya kita tulis 18 Desember, FPJKP strip 013, sesuai dengan yang ada di faktur ya. Lalu description-nya PT NCT. Kreditnya ada akun receivable sejumlah Rp185.827.000. Lalu ada cash in bank-nya juga nih. Cash in bank-nya nomor akunnya 1 strip 1110 dengan nilai 80 juta. Lalu di kreditnya ada salesnya Rp240.570.000. Ada fat outnya Rp24.057.000. Lalu di sini juga ada akun free collected-nya. Nomor akunnya 8 strip 3.000 senilai Rp1.200.000. Oh iya, di sini juga ada cost of goods sold-nya dan merchandise inventory-nya jangan lupa dimasukin. Nomor akun cost of goods sold-nya 5 strip 1.000 senilai Rp174.800.000 dan juga ada merchandise inventory nomor akunnya 1 strip 1160 senilai Rp174.800.000. Setelah itu jangan lupa dijumlah satu persatu ya akunnya. Setelah dijumlah, kita masukin juga akun yang belum ada nomor akunnya, seperti akun receivable, akun sales, dan juga akun fat out. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nursipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang General Journal atau Jurnal Umum PT Tayang Desember 2022. Yang pertama itu adalah persediaan barang dagang senilai Rp16.600.000. Itu berkurang berarti penempatan di kredit. Lalu di situ juga di soal ada PPN 10% yang terjadi saat pembelian atau kita sebut saja PPN masukan, yaitu senilai Rp1.660.000. Kita cek pada tanggal 7 Desember kita melakukan pembelian. Berarti akun ketiga adalah hutang dagang, yaitu bertambah senilai Rp18.260.000. PPN masukan dan persediaan barang dagang itu berkurang. Ya, itu aja.
Terus untuk hutang dagang akunnya 2/1100, persediaan barang dagang 1/1160 dan PPN masukan 1/1190. Untuk transaksi berikutnya atau transaksi kedua yaitu ada tanggal 20 Desember. Kita baca dulu soalnya. Berdasarkan nota retur nomor 001 NKKP 12/2022, mohon diterima kembali barang dagang yang dijual kepada PT Candy Bullet. Adapun perhitungannya ialah Apple MacBook sebanyak 3 unit dengan harga Rp14.280.000. PPN 10% senilai Rp4.284.000 dan total di sini senilai Rp47.124.000. Nah, kita cek di tanggal 18 Desember. Kita cek ternyata di tanggal 18 Desember kita menjual Apple MacBook kepada PT Candy Bullet yaitu sebanyak 9 unit dan dikembalikan karena barang tidak sesuai pesanan atau rusak. Terkait akun pertama yaitu retur penjualan, nilainya adalah Rp42.840.000. Lalu ada PPN 10% karena berkaitan dengan penjualan. Di sini namanya jadi PPN keluaran yaitu senilai Rp4.284.000. Total di sini adalah nilai piutang dagang karena barang dikembalikan oleh PT Candy Bullet senilai Rp47.124.000. Selain yang berhubungan atau yang ada di bukti memorial, lagi-lagi penjualan berkaitan dengan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Untuk mengetahui persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan, kita cek di card inventory kolom out, nilainya yaitu Rp32.365.385 atau 32.365.385. Untuk persediaan barang dagang yaitu bertambah dan untuk harga pokok penjualan yaitu berkurang. Jadi kita totalkan dari transaksi pertama sampai transaksi kedua yaitu nilainya Rp99.385.000 ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.